Nanti kalau butuh tinggal minta. Halo, Bu. Oke ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nggak ada tetangga yang kena corona kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak di daerah Orang desa yang... sehat-sehat, Bu. Hah? Orang desa sehat-sehat. Oh iya, Aman, benar. Bu. Aman ya, enak ya. Yang di Jakarta nih mau PSBB. PSBB ya? Apa ya nama singkatannya itu? Katanya nanti mobil pribadi nggak boleh keluar. Ada yang orang Jakarta? Ada, Bu. Saya, Bu. Tadi ada anak bimbingan Ibu, tadi pagi kan Ibu bimbingan online. Terus Ibu tanya, Bu, telat saya ngantar ibu saya dari Cilengsi kan dia tinggalnya. Mau ke Jakarta, kayak mau ke rumah sakit atau apa. Gimana? Maaf Bu, tadi macet gitu. Loh kok masih macet? Iya Bu, Jakarta mah rame-rame aja. Emang gitu? Masih rame-rame aja? Iya, Bu, Orang tetap Jakarta. rame, Bu. Masih, Bu, masih rame, Bu. Apa aja. Si bandel ya. Oke lah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke transport layer atau layer keempat. Nah, kalau kita kemarin Ibu udah sampaikan, untuk di OSI layer itu ada upper layer sama lower layer. Nah, kalau untuk lower layer itu dari layer 1 sampai layer 4. Nah, slide-nya udah muncul? Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Oke. Nah, kemarin kan waktu di layer 3 di network itu ada gambar yang kayak gini juga ya. Kalau layer 1, 2, dan 3 itu dia ada di tiap node. Nah, node itu bisa di router, bisa di hop yang tugasnya menghubungkan kayak gitu antar link. Nah, sedangkan untuk layer transport sendiri, kalau layer transport sendiri itu dia kalau kita lihat di sini proses to proses. Makanya nanti di layer transport kita akan mengenal apa itu port dari apa ya namanya aplikasi yang mau kita buat. Jadi layer 4 sama layer 7 itu sudah sangat dekat. Jadi di layer 2 kan kita kemarin ada penomoran MAC ya, MAC layer. Jadi physical apa namanya? Physical address. Nah, kemudian di layer 3 itu kan kita kemarin belajar namanya IP address atau logic address. Nah, di layer 4 nanti kita ada penomoran juga, tapi penomorannya itu port. Jadi nanti misalnya aplikasinya apa, FTP misalnya, terus HTTP, HTTPS. Nah, itu semua aplikasi itu ada nomor portnya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, data link layer itu tipe delivery-nya adalah node ke node. Ya, nih, node ke node. Jadi di tiap data link itu yang kemarin kan fungsi dari data link adalah memastikan kalau pada link tersebut data yang lewat berjalan dengan benar dan lancar ya. Nah, itu ada di link. Jadi kebijakan di data link pada link satu dengan pada link yang di sini dengan pada link yang di sini itu bisa beda-beda. Karena data link layer dia node ke node. Sedangkan kalau network layer dia host ke host. Lalu kalau untuk transport layer dia proses to proses. Jadi prosesnya tuh layer 4 itu misalnya kamu mau buka website, buka web browser. Nah, itu satu proses. Jadi mulai dari kamu membuka menuju ke browsernya tadi gimana sampai browsernya ngirim feedback sehingga kita bisa buka website yang kita inginkan. Nah, itu proses. Nah, fungsi umum dari layer transport yang pertama adalah memungkinkan multi aplikasi dapat dikomunikasikan melalui jaringan pada saat yang sama dalam single device. Makanya kita bisa ngebuka web browser beberapa biji gitu ya. Kadang kita buka, coba tahu nggak web browser yang Ibu omongin contohnya apa? Yang kamu pakai apa web browser? Chrome. Oke, Chrome. Mozilla. Terus Mozilla. Internet Mozilla Explorer. ada
ada Opera, Safari, dan lain-lain. Nah, itu web browser. Jadi kita kalau mau mengakses sebuah website, kita nggak akan bisa kalau tidak membuka web browser dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi multi aplikasi. Kita satu web browser, kita bisa buka banyak alamat website gitu ya, dan nah itu memungkinkan multi aplikasi dapat dikomunikasikan melalui jaringan pada saat yang sama dalam single device. Terus yang kedua, tugas lainnya layer transport adalah memastikan agar jika diperlukan, data dapat diterima dengan handal dan oleh aplikasi yang benar. Jika diperlukan, bisa lebih handal dibuat. Nah, itu jadi di layer transport itu nanti kita akan mengenal beberapa protokol, tapi yang kita pelajari di sini ada protokol TCP sama protokol UDP. Kan kemarin kita udah belajar kalau layer network itu bawaannya kan handal atau enggak? Ayo, masih ingat nggak? Layer internet handal atau enggak? Layer network. Ayo, masa nggak ingat? Halo, ini suaranya nggak muncul atau gimana nih? Masa lupa? Loh, kemarin coba, apa tuh? 3 karakteristik dasar layer network. Wah, Felix. Ayo, Felix. Ayo, sebutin. Ibnu. Ibnu. Ah ya, Felix. Yuk. Apa? Karakteristik dasarnya. Yang path determination enggak, Bu? Itu bukan ya? Ya, bukan itu routing. Layer network untuk routing. Karakteristik dasar layer IP itu loh, IP versi 4, coba karakteristik IP versi 4. Yang connectionless dan lain-lain bukan, Bu? Ya, nah, yang apa? base effort gak, Bu? Ya, jadi dia base effort itu handal atau enggak artinya? Enggak, Bu. Nah, Seadanya. Nah, itu. Jadi, makanya disampaikan di sini memastikan jika diperlukan. Jadi di layer transport itu dia memberikan pilihan. Kita bisa bikin handal, bisa juga yang standar. Terus yang ketiga, nah di layer transport dia ada mekanisme error handling. Nah dulu kita belajar error handling atau error apa namanya itu? Di layer berapa coba error handling? Error control. Ayo masih ingat di layer berapa ada error control? Salwa, error control ada di layer berapa? Nyari dulu. Waduh. Siapa yang masih ingat? Lutfi. Layer 2, Bu? Iya, layer 2. Kan kita jangan lupa itu kan ada error detection sama error correction. Nah, itu kan ada error handling namanya. Nah, di layer 4 juga ada error handling. Nah, nanti kita belajar, kemarin itu kita belajar namanya, nanti di sini namanya TCP, flow TCP, gitu ya, TCP flow control. Nah, nanti kamu akan nge-refresh lagi nanti. Oh, ternyata di layer 2 sudah dilakukan, tapi sederhana, ya, sliding window. Nah, nanti di layer 4 dipakai lagi. Tuh. Jadi error handling ini dipakai kalau dia mau tadi ya, mau membuat handal. Terus fungsi lainnya apa? Ada multiplexing dan demultiplexing, terus ada segmentasi data, kemudian menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi aplikasi yang berbeda berdasarkan nomor port. Jadi nanti di sini kadang di PG keluar nomor portnya gitu. Udah fix ya, udah ada edaran kalau UAS itu online ya. Nah, cuman Ibu belum tahu nanti seperti apa ujian online-nya. Kemudian tracking the individual conversation. Nah, lanjut. Nah, ini contoh, kalau ini OSI layer ya, dari layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini
kita di layer transport. Nah, di transport di sini kalau kamu perhatikan, ini ada SCTP, TCP, sama UDP. Nah, SCTP ini bukan TV ya. Ya, ini SCTV. Kalau yang TV ya, kalau ini SCTP. Orang Sunda yang ngomong nih, SCTP. Nah, ada kalau SCTP itu nanti kita belajar, tapi yang paling populer protokol di layer transport itu ada TCP sama UDP. Nah, nanti di TCP ini karakteristiknya apa, cocoknya buat layanan apa. UDP juga seperti itu. Mereka ini kayak langit dan bumi ya, berbeda. Tuh. Lanjut. Nah, tipe transfer data. Untuk komunikasi pada lapis transport, dia tersedia 2. Jadi, kalau kemarin kan di layer di IPv4 ya, IPv4 itu connectionless. Nah, kalau di transport dia bisa connectionless, bisa connection oriented. Kemudian dia reliable atau unreliable. Jadi ada pilihan kita mau handal atau enggak, atau biasa aja ya, atau biasa aja. Nah, kalau mau handal kita pakainya TCP. Kalau yang biasa aja maunya cepat, kalau error-error dikit nggak masalah, misalnya kita pakainya UDP. Kayak gitu. Nah, mulai kebuka ya, kalau TCP handal, UDP cepat. Gitu. Cepat tapi belum tentu errornya rendah. Kalau TCP dia errornya rendah, bisa juga lambat. Kayak gitu. Reliable. Jika data yang dikirim korup bisa dikirim ulang untuk memastikan seluruh data mencapai tujuan tapi juga dia lebih lambat. Kalau unreliable, jika data yang dikirim korup tidak dikirim ulang, ini lebih cepat. Nah, nanti kira-kira kalian coba bisa dipikirin, kan Ibu sering banget ngasih tahu. Ini efeknya kemana gitu. Kalau TCP berarti cocoknya buat layanan yang seperti apa? Kayak gitu. Suara, video, atau data kira-kira TCP? Data. Data, Bu. Data. Oke, good. Nah, kalau UDP, karena dia pasti dibilang, oh lebih cepat, berarti dia cocok buat yang real time ya. Bisa suara, bisa video, dan lain-lain. Nah, jadi itu yang membedakan nanti kamu mau pilih yang mana. Gitu. Kemudian, ada stateless dan stateful. Nah, stateless sama stateful ini bedanya gini. Kalau kita nge-request suatu misalnya website gitu ya, mau request website. Nah, kadang kan kalau sekarang sih mungkin jaringan udah bagus ya, tapi misal nih saya dulu pernah ngerasain pas saya misalnya buka detik.com, pas enter pertama belum keluar semua gitu. Jadi masih banyak yang kayak silang gitu loh. Jadi ada iklan mungkin atau apa yang belum keluar. Nah, itu kan biasanya kita akan nge-refresh ulang ya. Pada saat kita nge-refresh ulang. Nah, biasanya kalau namanya stateful, di sini pengiriman data stateful berarti informasi yang dimasukkan pada satu request yang dikirimkan dari pengirim penerima dapat dimodifikasi untuk request lainnya. Nah, misalnya kita mau nge-request lagi, berarti kan mau nge-request yang tadi yang belum muncul agar muncul gitu ya. Nah, kalau stateful, dia pakai request sebelumnya, cuman dimodifikasi sedikit. Nah, kalau yang stateless, permintaan yang sekarang sama permintaan yang sebelumnya itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi sudah nggak bisa dipakai lagi request yang sebelumnya. Jadi kita kayak ngulang request lagi dari awal. Nah, kira-kira kalau dari stateful sama stateless, ya efeknya apa, Bu? Ya pasti kalau stateful jauh lebih cepat ya. Karena kan dia nggak perlu ngerubah, atau maksudnya nggak perlu ngulang request dari awal. Nah, itu aja sih. Nanti ada penjelasannya, ini dipakai, mana yang dipakai TCP, mana yang dipakai UDP. Lalu, nah ini contoh tadi. Coba ya Ibu gedein ya, biar clear. Nah di sini kan tadi dibilang kalau di transport itu ada pilihan, ada handal atau biasa aja gitu ya, atau misalnya kita bilang tidak handal, tapi agak kasar juga ya. Nah, intinya ada handal atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, sisi kiri yang warna kuning sama sisi kanan yang warna hijau, coba kamu baca. Coba kamu baca, mana yang sisi handal, mana sisi yang tidak handal. Coba. Brilian. Coba Brilian. Halo, Brilian. Nah, menghilang. Iya, Bu. Benar. Oh, iya. Menghilang. Lari dulu ya.
Oke, Handal coba tadi. baca. Brilian. Yang kiri atau yang kanan yang untuk handal? Yang lain baca juga ya. Yang kanan, Bu. Oke, dari mana taunya? Reliable. Itu toh nggak dibaca yang ke bawah. Udah Bu, udah dibaca. Tahu artinya enggak? Dikit-dikit. Oke, Ibu, ada yang mau menambahkan? Kenapa yang kanan handal, yang kiri tidak handal? Coba perhatikan di sini gambarnya nih. Lihat yang bagian atas. Yang bagian atas ini adalah layanan. Jadi ngebacanya gini. Pertama, kita lihat ada layanan yang tersedia nih. Ada IP teleponi sama streaming video. Ada yang bentuknya email, kayak gitu ya, email dan website. Nah, ternyata yang kiri ini dia membutuhkan kecepatan kan? Ya, kecepatan dan ini real time, yang kiri, yang kanan dia lebih membutuhkan reliable kan, kehandalan. Makanya di lapis transport disediakan dua pilihan. Khusus untuk karakteristik layanan yang seperti SMTP POP atau email dan HTTP di require, jadi disarankan gitu ya, persyaratan untuk protokol yang nantinya akan digunakan untuk melewatkan layanan tersebut harus memiliki 4 karakteristik yang ada di hijau ini. Berarti protokolnya harus handal. Terus protokolnya harus punya acknowledge data. Apa acknowledge data? Masih ingat? Acknowledge. Ayo, di mana kita bahas? Ya udah diterima gitu. Yes, ACK ya. Ada ACK, NAK. Nah, jadi kalau ada acknowledge kita dikasih tahu, oh ini datanya udah sampai, oh ini datanya belum sampai. Terus yang ketiga adalah kalau datanya tidak sampai, dia akan mengirim ulang, resend. Nah, lalu di sini yang keempat adalah deliver data in order send. Jadi dia akan mengirimkan data ya sesuai yang di order gitu. Berarti kan sampai semua. Nah, jadi protokol yang dipakai untuk di layer transport khusus untuk melayani layanan yang email HTTP ini ya, data. Nah, itu harus memiliki 4 karakteristik ini. Kemudian kalau layanannya real time, berarti protokolnya requirement-nya harus seperti apa? Oh, berarti protokolnya harus cepat. Protokolnya harus low overhead. Low overhead itu maksudnya header-nya tidak terlalu besar. Kemudian doesn't requirement, nah nggak perlu ada acknowledgement, pokoknya kirim-kirim aja. Terus yang keempat, tidak akan mengirim ulang data yang salah, lalu deliver data as it arrive. Jadi pokoknya data begitu siap kirim, siap kirim, siap kirim. Nah kayak gitu. Nah ini karakteristiknya. Berarti mau nggak mau si layer transport dia harus menyiapkan, berarti kan harus menyiapkan 2 jenis protokol kan minimal kan. Satu yang karakteristiknya memenuhi yang hijau, satunya memenuhi yang kuning. Makanya di sini dibilang application developer choose. Jadi kalau kamu developer, pembuat aplikasi, kamu harus memilih pakai aplikasi kamu ini nanti appropriate transport layer protokolnya itu harus based on the nature. Jadi harus berdasarkan nature-nya atau karakteristik dasar dari aplikasi tadi. Jadi kalau misalnya nih kamu mau bikin aplikasi untuk streaming video, jangan sampai kamu pakai yang kanan. Ya, jangan pakai yang hijau protokolnya. Nanti kalau kamu pakai yang hijau yang ada streaming video kamu patah-patah misalnya. Bagus gambarnya tapi terputus-putus karena tadi dia seperti ini, memastikan kalau sukses dulu semua baru ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah panduan dasar untuk application developer. Nah, tadi kan dibilang ada alamat port ya. Port. Nah, ini kamu mungkin harus beberapa yang kamu hafal. Jadi harus hafal beberapa sih, nggak semuanya. Yang populer-populer aja, aplikasi-aplikasi yang populer. Jadi untuk alamat proses, yaitu port, berdasar standarisasi dari IANA. Nah, kemarin kita kayaknya ada bahas IANA deh. Masih ingat nggak? Di mana kita bahas IANA? Siapa IANA? Network itu. Di network ya. Sebagai siapa dia?
Ayo, kemarin ngeliat tuh dia ada kotak, kotak, kotak. Siapa dia? Iana itu dia paling atas. Ayo. Yang mengatur IP, Bu. Penomoran IP bukan? IP, Yes. penomoran IP. Sip, betul. Betul. Jadi yang mengatur penomoran IP address itu kan Iana. Ternyata Iana nggak hanya ngatur IP address, dia juga mengatur nomor port untuk aplikasi. Nah, untuk nomor port itu dibagi 3 kelompok. Ada kelompok well known, ada kelompok register port, ada kelompok private atau dynamic port. Nah, yang perlu kita banyak tahu adalah yang well known. Nah, well known itu dia rank-nya dari port nomor 0 sampai 1023. Di reserve ya, direservasi untuk aplikasi dan service, misal HTTP itu portnya 80, POP3 110, Telnet 23, SMTP 25, IRC 194, FTP 69. Sekarang yang paling populer itu ada HTTPS ya, HTTPS. Nah, kalau HTTPS itu ada yang tahu HTTPS di port berapa? Nggak ada ya? HTTPS itu di port 443. HTTPS itu udah tahu lah ya, itu website yang sudah ada security-nya ya, gitu. Jadi kalau kamu lihat itu kayak tell you itu udah HTTPS. Jadi dia pasti ada gambar gembok gitu di samping kiri alamat itu loh. Alamat yang kita masukkan. Jadi ada gemboknya. Tuh. Kemudian untuk register port itu dari 1024 sampai 49151. Nah, ini biasanya emang diatur juga ini untuk beberapa aplikasi yang bukan well known. Kemudian kalau ini private, boleh dipakai nomor portnya untuk misalnya perusahaan, peer-to-peer, file sharing, dan lain-lain. Ini port di sini. Jadi nggak boleh pakai port yang di kelompok yang lain. Kalau nggak nanti dia bentrok. Nah, protokol transport dan layanannya. Protokol transport adalah protokol end-to-end hanya berada di end system, tidak ada di jaringan. Kalau kalau yang ada di jaringan, protokol itu adalah protokol di physical, data link, sama network. Protokol transport tergantung pada layanan dilakukan oleh protokol jaringan, sekaligus menambah kualitas layanan sistem. Nah, ini, jadi kalau nanti ditanya, TCP sama UDP itu protokol apa? Oh, dia protokol layer transport. Gitu. Nah, 2 jenis protokol yang banyak digunakan pada transport layer adalah TCP, Transmission Control Protocol. Nah, makanya kita bahas kan kemarin TCP/IP ya, TCP/IP. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Bisa kebayang nih, dia datagram, makanya dia cepat, connectionless ya. Nah, protokol tambahan pada transport layer ada SCTP, ada DCCP, ada FCP, dan banyak lagi yang lain. Protokol tambahan ini sebenarnya tugasnya adalah membantu si membantu si protokol TCP sama UDP karena mereka punya kelemahan ini. Gitu. Kalau SCTP ini dia, kalau kita lihat di sini dia stream ya, stream. Jadi dia membantu siapa kira-kira kalau stream? Membantu UDP. Gitu ya, karena UDP kan tadi untuk real time ya. Biasanya cocok buat video. Jadi SCTP biasanya membantu untuk itu. Kemudian dilanjutkan, layanan pengiriman yang handal. Nah, ini sekarang TCP. TCP dia tadi kan dibilang dia handal. Kenapa TCP handal? Karena dia punya pertama, ada flow control, kendali aliran. Di layer 2 kan kita kemarin belajar ada kendali aliran ya, ada flow control itu, ada sliding window sama apa kemarin? Sliding window sama start stop ya, kalau masih ingat start stop. Kemudian ada kendali collision. Nah, kendali collision itu di mana kemarin kendali collision kita belajar? MAC, ya kan? Kemarin ada CSMA ya, CSMA, ada scheduling, itu kan untuk mencegah collision. Lalu yang ketiga dia punya pembangunan hubungan, berarti dia connection oriented. Oke, good. Nah itu makanya TCP bisa handal. Tapi kalau UDP gimana Bu, kok nggak handal?
karena dia base effort. Kemudian tidak berurutan. Kemudian dia unicast atau multicast. Karena ya tadi, apakah berarti UDP jelek? Enggak, gitu. UDP jelek kalau dipakai untuk layanan kayak email tadi ya, HTTP. Tapi dia cocok dipakai, dia paling bagus dipakai untuk yang real time. Gitu. Jadi disesuaikan saja. Nah, tadi kan dibilang fungsi dari lapis transport tadi ada multiplexing, demultiplexing ya. Nah, ini maksudnya. Nah, maksudnya tuh gini, kamu dalam sekali menjalankan itu kita bisa membuka beberapa alamat. Jadi pertama dibuka 10 menit lagi nanti kita lanjut ya. Nah, di sini TCP/IP. Jadi pas pada saat pengiriman ngebuka, dia ngirim di demux, ditumpangkan lewat IP, terus dilewatkan. Nah, nanti di penerima dipisah. STT Telkom. Ini slide jadul banget ya. Ini dulu logo STT Telkom, Dek. Kalian sudah melewati ada STT Telkom. Dari STT Telkom itu pindah ke IT Telkom dulu. Dari IT Telkom baru ke Telio. Oke. Telio itu 2014 ya, Telio 2014. Nah, multiplexing udah pasti tahu ya. Multiplexing adalah pengumpulan data dari banyak proses aplikasi, kemudian membungkusnya dengan header. Jadi intinya sih dari banyak ke satu kan gitu ya, multiplexing. Kalau demultiplexing dari satu dipecah lagi gitu. Kan di transmisi banyak hal ya dipakai multiplexing. Nah, kalau untuk di Jarkomdat dia apalagi layer transport fungsinya adalah pengumpulan data dari banyak proses aplikasi, kemudian membungkusnya dengan satu header. Kemudian dia berdasarkan alamat port pengirim dan penerima. Ada alamat IP. Nomor port ada di setiap segmen TCP ataupun UDP. Nomor port untuk aplikasi standar TCP/IP telah ditentukan ya, ini tadi. Kalian perlu hafal nggak banyak kok. HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, Telnet, tadi ada TFTP, nggak banyak kok. Paling yang keluar ya di antara ini aja. Tadi HTTPS berapa portnya? Siapa masih ingat? 443, Bu. 443. 443, Bu. Sip. Nah, ini contoh kalau kita misalnya ini klien ya, ini klien 1, ini klien 2. Misalnya misalnya yang klien 1 Grian, yang klien 2 misalnya Aditya. Nah, ini misalnya si Grian dia mau ngakses HTTP, berarti dia misalnya mau buka Iglesias misalnya, mau buka Iglesias. Nah, kalau si siapa tadi? Ibu satunya lagi? Aditya. Nah, kalau Aditya dia misalnya mau buka SMTP, berarti kalau SMTP dia mau ngirim email. Nah, ini apa yang dilakukan? Nah, dia nanti si Grian akan ngirim request HTTP ke server. Nah, si server akan membaca. Kan si Grian dia ngirimnya ini, HTTP request. Source portnya itu adalah nomor portnya dia. Kemudian destination port, kan dia mau mengakses HTTP. HTTP itu nomor portnya berapa? 80. Nah, ini dikirimkan oleh Grian ke server. Lalu server akan ngebaca, oke, Grian dia mau mengakses port 80 kan, destination portnya. Lalu si Aditya juga dia ngirim SMTP request ke server. Di sini source portnya 51152. Nah, ini adalah nomor portnya si Aditya. Terus di sini nanti si server akan ngebaca destination port-nya. Oh, destination port-nya 25. Oh, berarti ditulis di sini. Oke, Aditya dia mau menuju port 25. Port 25 itu adalah SMTP. Baru nanti server akan membalas, memberikan jawaban dari yang diminta. Gitu. Nanti sebenarnya ada nanti di slide berikutnya. Kadang kan kita suka ya pas nanti suka dapat respon ya, ada misalnya error 404 atau apa ada feedback gitu ya. Nanti itu ada artinya kok gitu. Nanti dikasih tahu di sini sebenarnya kalau kamu menerima error sekian XXX misalnya, itu apa sih yang terjadi gitu. Ada nggak ya di sini? Lima menit lagi putus.
Kita lanjut aja dulu. TCP. Nah, TCP. Berikut beberapa karakteristik TCP. Ini perlu banget kamu tahu. Karena apa? Ini akan terus kamu bawa. Karena mau sampai IP versi 6 pun TCP masih kepake, UDP masih kepake. Dan ini adalah dasar protokol transport. Ini karakteristiknya TCP apa? Point to point. Kemudian dia reliable. Dan dia stateful. Nah, tadi kan ada stateful, ada stateless. Ya, tadi ada stateless. Berarti sekarang kita udah tahu ya, oh stateful itu berarti TCP, kalau stateless berarti untuk UDP. UDP. Reliable itu TCP, unreliable itu UDP. Ya benar ya, reliable itu TCP dan unreliable itu UDP. Kemudian dia modelnya pipeline, menerapkan flow control sliding window untuk mengontrol kemacetan dan aliran datanya. Nah, karena kan tadi memang di layer di TCP tadi kan di slide sebelumnya dia punya kendali aliran, kan gitu. Kalau di layer 2 kan kita belajar ada 2 jenis kendali aliran, ada start stop, ada sliding window. Nah, kalau di TCP yang dia pakai adalah sliding window. Kemudian terdapat buffer pengirim dan penerima. Ibu udah bahas juga ya waktu di materi QoS, buffer itu adalah tempat nunggu gitu ya, antrian. Berarti dia ada buffer, berarti kalau ada yang masuk, masih ditampung dulu, tidak langsung ditendang. Kemudian di sini, headernya itu minimal 20, maksimum 60. Nanti kamu perhatikan. Tadi kan di slide sebelumnya dikasih tahu kalau dia harus low overhead. Yang tadi itu loh, yang gambar ada kuning, kotak kuning sama kotak hijau tadi. Nah, dia kalau yang di bagian real time, kan dia harus low overhead ya. Nah, kalau di hijau tadi dia nggak bahas, berarti dia nggak ada masalah. Tapi di sini kamu ingat aja, dia minimal headernya 20 sama 60. Berarti kan nanti untuk si UDP harusnya lebih besar apa lebih kecil dari TCP headernya? Kecil. Lebih kecil, oke, good. Iya, pastinya lebih kecil lah, karena kan TCP pasti dia lebih lambat kan. Kalau yang si UDP lebih cepat, berarti headernya harus. Bayangin aja kalau kepala kamu tiba-tiba gede banget. Gampang nggak jalan? Susah kan? Makanya Tuhan itu bikin badan kita proporsional. Kepalanya pasti lebih kecil dibandingkan badannya. Coba kamu bayangin kepala kamu lebih gede gitu ya, kayak boneka gitu. Kan susah kayak gini-gini kan, itu bisa dianggap paket kayak gitu. Kalau dia low, dia misalnya overhead-nya terlalu tinggi, high overhead, sih jadi lambat. Gitu. Kemudian dia connection oriented, lalu dia aliran datanya dikontrol. Ya, tadi ya ada kontrol, jadi dicek sama dia karena kan ada acknowledgement tadi, acknowledge. Nah ini tadi kalau TCP bentuknya headernya kayak gini. Ada sequence port, sequence number, dan lain sebagainya. Nah, ini dia pakai checksum. TCP dia pakainya checksum. Nah, ini ada penjelasannya ya. Tadi kan ini ada apa? Ini apa ya, Bu? Ini apa? Kamu baca aja di sini. Ini apa artinya? URG, ACK. Nah, itu ada artinya di sini. Oke, habis ini kan kita masuk manajemen koneksi. Ibu putus dulu ya, terus Ibu bikin yang baru ya, tanggung daripada keputus. Tinggal 2 menit lagi soalnya. Oke.